bahkan di Sintang juga ya. Betul. Di Sintang dan Sampit juga seperti itu. Ini juga diketahui pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meningkatkan status bencana banjir di daerahnya dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana. Seperti yang kita lihat di kamera drone ini atau mungkin dari atas begitu ya. Tangkapan gambarnya bisa dikatakan cukup merata, cukup sulit untuk mencari agar air ini bisa segera surut atau pergi meninggalkan lokasi tempat tinggal warga. Betul. Tidak hanya kemudian luas dari wilayah banjirnya saja, tapi juga waktunya, Vi. Jadi sudah lebih dari sepekan paling tidak banjir ini masih terus terjadi di beberapa kecamatan pemirsa di Kabupaten Kota Waringin bagian utara. Jadi hal ini yang kemudian membuat pemerintah daerah setempat menaikkan levelnya tadi dari level siaga menjadi tanggap darurat bencana yang kemudian berlaku hingga 14 hari ke depan. Jadi keputusan ini pun memang diambil agar penanganan masalah banjir ini juga dapat ditangani lebih maksimal lagi oleh pemerintah, terutama dalam menyalurkan bantuan bagi para korban banjir yang memang sudah dievakuasi hingga saat ini. Oke, kita langsung saja mungkin memperbarui situasi di lokasi bencana. Salah satunya adalah di kawasan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini. Dibantu oleh kontributor kami di lokasi, ada Didi Syahwani. Selamat pagi, Didi. Kalau saya sih mungkin mengasumsikannya seperti ini. Ada masalah sepertinya di hulu, tapi juga ada masalah juga di hilir. Sehingga air itu memang nggak bisa pergi kemana-mana, tinggal aja di situ. Mungkin informasi atau penjelasan dari Anda selengkapnya, Didi. Ya, Arif Fadil dan Maria, betul apa yang dikatakan Arif. Persoalan banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur memang dari hulu air turun, sementara dari hilir air laut pun pasang, sehingga akhirnya menumpuk di wilayah tengah. Seperti tempat saya mengabarkan pagi, yaitu di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cepaga, yang berada di wilayah bagian utara Kabupaten Kota Waringin Timur, atau juga berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Di tempat ini sedikitnya ada 250 buah rumah yang terendam, kemudian jumlah kakak yang terdampak ada sebanyak 351 atau 1.180 jiwa. Untuk total keseluruhan desa di Kotim yang terdampak hingga saat ini, sehingga pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat, yaitu ada sebanyak 17 desa dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Cepaga, tempat kami melaporkan saat ini, kemudian Cepaga Hulu, Parenggean, dan Kota Besi. Adapun total keseluruhan rumah warga di Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara ini yang terendam itu ada sebanyak 1.723 unit. Kemudian jumlah kakak yang terdampak 2.849 kakak atau sebanyak 9.793 jiwa. Ada juga sejumlah rumah ibadah yaitu sebanyak 16 buah yang terendam, kemudian bangunan sekolah ada 14 buah, serta fasilitas kesehatan sebanyak 8 unit. Demikian, Arif Fadil. Iya, kalau dilihat kan tadi memang Anda sampaikan bahwa sebenarnya memang ada masalahnya tuh di hulu dan juga di hilir ya, karena pasang air laut begitu. Warga bagaimana selama ini menjalankan aktivitas? Bagaimana juga dengan tempat-tempat pengungsian, Didi? Ya, pada awalnya warga walaupun di tengah situasi banjir kemarin sempat bertahan di rumah mereka dengan alasan untuk keamanan harta benda mereka. Namun dalam 5 hari atau 6 hari terakhir ini mereka terpaksa harus mengungsi karena air terus bertambah tinggi. Maria. Ya, kalau bisa Anda sampaikan untuk hingga saat ini sebenarnya bantuan yang diterima langsung ya, ini yang diterima bukan yang diterima langsung oleh masyarakat di sana sudah sejauh apa? Ya, sejak ditetapkan menjadi statusnya menjadi tanggap darurat, memang pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur hari Jumat kemarin juga langsung menyalurkan bantuan kepada daerah-daerah yang terdampak banjir. Demikian juga dari pihak-pihak ketiga juga banyak yang sudah menyalurkannya, seperti dari TNI Polri, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang langsung datang ke lokasi bencana menyerahkan bantuan banjir. Dan alhamdulillah masyarakat
yang terdampak merasa terbantu sebab mereka memang sangat memerlukan bantuan ini untuk saat ini. Maria. Oke, terakhir singkat saja yang paling dibutuhkan masyarakat di sana apa saja, Didi? Dari masyarakat sendiri sebenarnya paling berharap itu bantuan berupa obat-obatan karena memang saat ini banyak warga yang sudah mulai terserang penyakit. Bahkan kemarin pada saat dilakukan kegiatan pengobatan massal di salah satu desa yang terdampak, itu ada lebih ratusan warga yang datang ke sana dan mengeluh mereka dalam kondisi sakit. Maria. Oke, baik, terima kasih laporan lengkapnya Didi Syahwadi melaporkan langsung dari Sampit, Kalimantan Tengah.